Shalom sahabat Repa yang dikasihi Tuhan. Hati kudus dalam kehidupan gereja adalah kesucian batin dan kemurnian motivasi yang menjadi syarat utama agar persekutuan serta persembahan kita berkenan di hadapan Tuhan. Pernahkah Anda merasa hadir di gereja, lalu menyanyikan lagu pujian, dan mengikuti seluruh rangkaian ibadah? Namun sepulang dari sana, hati merasa tetap hampa dan kosong. Di tengah rutinitas keagamaan masa kini, mudah sekali bagi kita terjebak dalam formalisme lahiriah tanpa sentuhan perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Gereja senantiasa mengajarkan bahwa Tuhan tidak pernah melihat ketakjuban lahiriah dari ritual kita, melainkan ketulusan dan kebersihan hati yang menyembah Tuhan. Ibadah yang sejati bukanlah pertunjukan kesalehan di depan manusia, melainkan penyerahan seluruh hidup secara murni di hadapan Tuhan. Ketika kita menghampiri tahtanya dengan hati yang telah disucikan, disitulah kehadiran dan kuasa pemulihan Tuhan sungguh-sungguh hadir, memenuhi serta mengubah hidup kita secara nyata. Sahabat, dalam konteks sejarah sosial kitab Yehezkiel 45 ayat 18, bangsa Israel sedang dalam proses penataan kembali tatanan kehidupan rohani dan kehidupan sosial setelah masa pembuangan di Babel yang penuh kehancuran. Tujuan utama Nabi Yehezkiel menyampaikan petunjuk ini adalah memulihkan keagungan ibadah dengan menegaskan kembali pentingnya pengudusan bait Tuhan dan penyucian batin umat sebelum melakukan ritual keagamaan. Berdasarkan ulasan teologi Sabda, aturan penyucian ini diberikan untuk mencegah terulangnya dosa masa lalu, di mana ibadah dicemari oleh kompromi moral dan ketidakadilan para pemimpin serta rakyat. Tuhan mengendaki tatanan baru yang berpusat pada kekudusan. Sahabat, Yehezkiel 45 ayat 18 mencatat, "Beginilah firman Tuhan Allah, pada bulan pertama, pada tanggal 1 bulan itu, ambillah seekor lembu jantan muda yang tidak bercela dan sunatlah tempat kudus itu." Secara kebahasaan, ungkapan sunatlah tempat kudus atau menyuci hakimkan tempat kudus menggunakan istilah penyucian ritual dari segala noda dosa. Secara deskriptif, korban lembu jantan yang tidak bercela menggambarkan penyerahan persembahan murni yang terbaik tanpa cacat celah. Tafsiran teologis memperjelas bahwa pembersihan fisik tempat kudus melambangkan pentingnya pembersihan rohani atas hati setiap yang mau menyembah sebelum melangkah masuk menyembah Tuhan yang Maha Kudus. Sahabat, ajaran teologis dari ayat ini menegaskan bahwa kekudusan adalah sifat hakiki Tuhan yang menuntut setiap penyembahnya untuk hidup dalam kemurnian dan kejujuran batin. Poin utama yang diterangkan adalah bahwa ibadah sejati selalu bermula dari penyucian hati, bukan sekedar penampakan luar atau formalisme ritual belaka. Teologi Yehezkiel memperlihatkan bahwa Tuhan yang berdaulat tidak dapat dipisahkan dari standar kebenarannya. Penyucian hati melalui pertobatan sejati menjadi pilar penting agar hubungan kita dengan Tuhan tidak terhalang oleh noda dosa.
melainkan menghasilkan persekutuan yang hidup, yang murni, serta berdampak bagi lingkungan sekitar. Sahabat, kemurnian hati adalah bait sejati di mana kehadiran Tuhan bersemayam dan meluapkan keberkahan hidup. Ingatlah ajaran Kristus dalam Injil Yohanes 4 ayat 24 bahwa Tuhan itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Mari kita bertindak hari ini. Periksalah motivasi diri kita sebelum ibadah. Tanggalkan setiap kepahitan serta dosa-dosa yang tersembunyi, dan perbaharuilah komitmen kita untuk mempersembahkan hati yang murni serta jujur kepada Tuhan setiap hari. Sahabat, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa yang Maha Kudus, tahirkanlah hati dan pikiran kami dari segala noda dosa serta kesombongan lahiriah. Layakkanlah kami untuk selalu menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran yang sejati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan selalu bersyukur. Amin. Demikianlah Rema Peniel Ambarawa hari ini. Jikalau sahabat diberkati, katakan amin dalam kolom komentar. Dan bagikan video ini ke lebih banyak orang, sehingga banyak orang yang diberkati. Tuhan Yesus memberkati. Amin.